Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman, ini ada yang bertanya ke Insan Tutor, Bang. Ini yang berhubungan dengan hashtag dan tag, ya, dan juga dengan deskripsi. Seandainya semua yang diizinkan oleh YouTube, termasuk tag banyaknya hashtag yang digunakan, terus deskripsi yang panjang lebar, ini masalah nggak Bang? Atau mungkin justru membantu terhadap sebuah video untuk direkomendasikan ke tempat yang lebih banyak? Ini teman-teman harus pahami ya. Yang namanya deskripsi, tag, ataupun hashtag, ini justru akan memukul balik channelmu, khususnya video tersebut yang menggunakan banyak hashtag, tag, ataupun deskripsi tersebut. Seandainya, ya, sekali lagi, ini justru akan memukul balik dan justru videomu bisa jadi stop direkomendasikan atau bahkan bisa jadi dihapus oleh YouTube. Kan itu disarankan Bang oleh YouTube sebagai kata kunci. Kenapa video bisa dihapus oleh YouTube? Begini. Jika melakukan, misalnya videomu membahas tentang satu tema, misalnya tema berkebun, tema mungkin budidaya lele, atau mungkin tema yang berhubungan dengan apapun jenis temamu. Tetapi hashtagnya teman-teman buat banyak. Memang diizinkan oleh YouTube dan itu tidak melanggar, tidak. Tetapi kalau itu teman-teman tidak bisa dan tidak tahu aturannya, tidak tahu strateginya, saat videomu nanti diterima menjadi program partner YouTube, justru gara-gara hashtag bisa terkena dolar kuning atau dolar merah. Penyebabnya Bang, isi videomu tidak sesuai dengan hashtag yang teman-teman buat. Apalagi deskripsinya, teman-teman, deskripsi sudah tentang isi video sudah, setelah itu ditambahin deskripsi yang membahas tentang channel-channel atau tentang video-video yang lagi viral. Dan itu jumlahnya agak banyak diselipin di sana. Ini juga bisa menjadi masalah bagi videomu. Bisa jadi videomu justru akan mendapatkan dolar kuning atau dolar merah, ya. Terus banyaknya tag. Tag ini kalau teman-teman memang diizinkan oleh YouTube, berapa ya? 5.000 atau 500 atau berapa itu? Teman-teman cari aturannya. Tapi kalau ini dilakukan juga secara barbar, harapannya kan videomu yang temanya spesifik atau satu tema mungkin tentang perkambingan atau mungkin tentang budidaya lele dan segala macam, tetapi di sini, di situ, kok di sini? Ya di sini deh. Ya sudahlah, di situlah. Tetapi di situ, di videomu diisi tag-tag yang tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan isi videomu, ini justru akan menjadi bumerang, ya. Bisa-bisa videomu dianggap menyesatkan oleh sistem, seperti videonya Insan Tutor yang dianggap sesat oleh sebagian kalangan. Kalau dia hanya dianggap sesat oleh konten kreator lain, ya nggak masalah, bodo amat. Tetapi kalau sistem yang menganggap videomu itu sesat, masalah nanti, ya. Bisa-bisa videomu dihapus oleh YouTube karena tidak sesuai atau tidak ada kolerasinya antara isi videomu dengan baik hashtag, tag, judul yang kalian buat, ataupun yang berhubungan dengan metadata, artinya, ya. Judulmu, videomu apa, judulmu apa, benar-benar tidak sesuai. Dan tentang masalah ini, Insan Tutor sebenarnya sudah
membuat teknik membuat judul, walaupun itu sebenarnya sedikit, ya kalau dibilang sesat juga, tetapi di sistem tidak dianggap sesat. Teman-teman pilih mana? Sistem YouTube yang menganggap videomu tersebut sesat dan menyesatkan berakhir dihapus oleh YouTube, atau videomu dianggap sesat oleh kreator lain tetapi aman-aman saja, ya. Pilih salah satu, karena hidup itu adalah pilihan. Nah, kalau tidak dipilih, ya videomu ya akan begitu-begitu saja. Artinya cara budidaya lele, ya sudah dikasih judul aja, tidak ada apanya sama sekali, tidak ada teknik, tidak ada strategi. Ujung-ujungnya apa? Cara budidaya lele, ya banyak di YouTube cara budidaya lele yang benar, cara budidaya lele dumbo. Akhirnya judulmu flat gitu aja, ya. Nggak ada menarik-menariknya. Tetapi kalau kalian bikin judul yang menarik dan sedikit menyesatkan, nah itu ketahuan sistem, videomu dibantai juga, bisa dihapus. Tetapi kalau tahu tekniknya, ini sebenarnya cukup gampang. Dan tekniknya nanti kita bahas di channel-channel, di video member deh, biar gampang. Jadi saya kasih bocoran saja. Thumbnail, ya, thumbnail itu adalah judul kedua dari sebuah video. Jadi antara thumbnail dengan judul kalau bisa jangan disamain. Harus ada perbedaan, ya. Disamain boleh juga. Tetapi kan kalau disamain ya berarti nggak punya strategi. Sedangkan strateginya adalah thumbnail adalah judul kedua. Jadi kalau bisa sekali lagi jangan disamain. Thumbnailnya bisa berupa pertanyaan, jawabannya ada di isi video, itu bisa dilakukan, ya. Jadi berseberangan, artinya seperti video itu membahas apa tetapi thumbnailnya apa, itu bisa. Yang penting merupakan ada tanda tanya. Kalau pernah sekolah tentunya tanda tanya itu mewakili apa? Mewakili sebuah pertanyaan, ya. Misalnya saya ambil contoh, kalau channel tutorial cara mengembangkan channel yang benar, ya kan? Di thumbnailnya diisi, mungkin thumbnailnya akan diisi sebuah pertanyaan, ya, sebuah pertanyaan. Contohnya thumbnailnya diisi apa? Semua metode yang katanya benar ternyata salah. Ini metode yang salah, dalam tanda tanya, ya. Thumbnailnya, judulnya adalah cara membuat channel dari 0 sampai 1000 subscriber, dari 0 sampai gajian, boleh, ya. Di thumbnailnya dibikin jangan harap gajian kalau cara bikin channelmu seperti ini, tanda tanya. Jawabannya ada di isi video, ya. Atau mungkin judulnya dibikin bertolak belakang dari apa yang dibahas, boleh. Tapi harus dikasih tanda tanya juga, karena itu merupakan pertanyaan. Dan kalau bisa, judulmu itu walaupun bertolak belakang, setidaknya katanya atau bahasa yang digunakan di judul atau di thumbnail itu harus pernah disebut di video tersebut. Ya, kata-kata itu harus pernah disebut di video tersebut. Jadi sistem loh, ini kan yang dibahas apa, judulnya apa, tetapi kata-kata itu sudah disebut di isi video, aman semuanya. Ya, sambil mancing setan 2 menitan. Judulnya apa, thumbnailnya apa, yang dibahas apa. Seakan-akan seperti clickbait, tetapi sistem melihat itu bukan clickbait, bukan. Ya, tetapi kalau sistem menganggap videomu itu clickbait atau menganggap videomu itu memang jauh dari pembahasan antara judul dan thumbnail, itu akan masalah. Tapi semuanya sekali lagi, sistem ini adalah permainan, YouTube ini adalah permainan, algoritma ini juga permainan, yang men-setting itu juga manusia, dan juga AI itu juga yang menciptakan manusia. Cuma kadang-kadang setelah AI tercipta, AI-nya berkembang terus makin pintar, manusianya makin bodoh. Kenapa? Pikun. Ya, yang menciptakan akhirnya apa? AI-nya lebih cerdas daripada yang men-setting dan menciptakan AI tersebut. Karena manusia makin lama makin pikun, sedangkan AI-nya makin bertambah canggih. Ya, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan salam berkeluarga.